yang masih hadir dalam kesempatan ini. Pada sesi ketiga ini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian sebenarnya ini dilakukan pada tahun 2012 mengenai evaluasi kinerja retroaktivitas cat plastik. Sebenarnya banyak sih cat marka jalan yang selama ini digunakan selain cat plastik, di mana cat plastik ini merupakan salah satu cat yang baru tren hari ini dan memiliki kinerja yang relatif lebih bagus dibandingkan cat yang lain. Yang melatar belakangi dari paper ini atau penelitiannya adalah bahwa marka jalan itu memang sudah ada dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993. Jadi itu memang harus diikuti bagi pengguna jalan atau pasangan apabila ingin menciptakan suatu kinerja jalan lalu lintas yang baik. Yang tentunya ini diupayakan adalah untuk melindungi dari pengguna jalan dari kejadian kecelakaan. Karena memang salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan adalah kurang bagusnya atau tidak berfungsinya marka yang diaplikasikan di permukaan perlintasan jalan. Marka sudah sering digunakan sejak tahun 80. Nah, pada era tahun 80 ini marka jalan yang dipakai adalah kebanyakan adalah cat konvensional. Ini bisa bisa akrilik, bisa kromatik rubber, dan varnya pun bisa bermacam-macam. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu muncul dengan cat termoplastik. Cat termoplastik ini memang dalam proses pelaksananya harus dipanaskan pada suhu 218. Sementara kalau ini tidak yang konvensional ini. Termoplastik harus dipanaskan pada 218 sehingga dengan adanya pemanasan itu dikhawatirkan banyak dari segi lingkungan ini agak dikhawatirkan adanya dampak terhadap lingkungan atau pencemaran. Nah, selain itu juga apabila dibandingkan dengan sifat reflektifnya, ternyata banyak yang komplain bahwa cat termoplastik ini kurang reflektif, khususnya pada malam hari ya, karena memang marka ini sangat dibutuhkan pada saat malam hari. Ini kurang efektif. Ini adalah contoh gambaran dari marka yang kurang bagus. Kalau masalah ini memang di kota di Bandung pernah diterapkan untuk jalur sepeda ya. Saya tidak mengerti apakah itu menggunakan cat tembok atau cat biasa, sehingga baru beberapa minggu aja kena air langsung luntur ya, kuning putih. Dengan adanya kelemahan dari cat termoplastik ini, jadi kita kembali termoplastik bahwa muncullah ide bahwa mungkin cat termoplastik ini akan memiliki kinerja yang lebih bagus dibandingkan termoplastik. Di mana cat termoplastik ini sendiri memang dalam pelaksanaannya tidak dipanaskan, jadi hanya menggunakan dengan bahan kimia BPO, benzoat peroksida, sehingga akan nanti terjadi pemerasan. Setelah diaduk memeras pada aplikasi itu dari fungsi dari plastik. Nah, plastik ini dari literatur memang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan cat yang lain. Tujuan dari tulisan ini sendiri sebenarnya atau penelitian ini sendiri adalah mengevaluasi kinerja reaktivitas marka dalam jenis plastik. Studi kasisnya di sini saya ambil adalah tol Jakarta Cikampek dan tol Padalarang. Karena memang kebanyakan cat plastik atau termoplastik ini banyak digunakan pada ruas jalan tol. Jadi kenapa saya tidak mengambil di jalur kabupaten atau nasional atau provinsi, memang agak susah ditemukan. Lalu mungkin ini sebagai gambaran bahwa apa itu marka jalan. Tadi sebutkan bahwa marka jalan itu sudah ditetapkan dalam peraturan PP 43 tahun 93. Terus marka jalan itu bisa berupa garis, gambar, anak panah, lambang pada permukaan jalan.
Fungsi dari marka jalan itu sendiri untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan atau menuntut pengguna jalan dalam berlalu lintas jalan, dan juga mengandung pesan perintah, peringatan maupun larangan. Nanti koreksi dari Bapak. Nah, kalau yang salah Pak. Ini adalah beberapa contoh. Ini jenis-jenis dari marka. Ada yang full, ini full juga harus penuh. Ada yang putus-putus. Ada pipa pengganggu. Memang seperti ini agak memiliki spesifikasi dosis di mana ketebalannya akan lebih tebal, sehingga memang kalau misalnya dilalui oleh kendaraan akan terasa apa sih pijitan-pijitan seperti itu. Nah, ini adalah marka untuk layanan parkir. Ini marka zebra cross. Ini chevron. Marka lambang. Ya, ini marka huruf atau tulisan seperti yang produk dari Bank Pusat Jalan. Salah satunya adalah membuat spesifikasi marka untuk parlemen khusus. Ini juga menggunakan marka juga, cuma memang spesifikasinya berbeda dengan marka yang lain. Ini beberapa contoh marka untuk seperti Jakarta. Untuk busway kita menggunakan marka khusus juga, beda dengan marka untuk seperti center line seperti ini mungkin spesifikasinya beda. Tapi sebanyak digunakan for plastik. Ini laju sepeda motor seperti ini. Untuk di gerbang tol ini juga untuk kawasan sekolah, jadi memang dipersiapkan marka seperti ini sehingga yang pengguna jalan atau yang pedestrian ini bisa melalui dengan lebih aman. Kembali, mungkin tadi saya sudah menjelaskan cara garis besar marka, tapi saya coba juga menjelaskan juga apa sih cat coat plastik yang dari tadi saya sebutkan, bahwa memang cat coat plastik ini terdiri dari dua komponen. Komponen pertamanya itu bisa penuh oleh metil metafilar berisi pigmen, pengisi, manik-manik kaca dan silika. Mungkin perlu dijelaskan bahwa fungsi dari manik-manik kaca ini sendiri adalah bersifat reflektor. Jadi pada saat cat itu ditaburkan dengan manis kaca, akan reflektivitasnya akan lebih bertambah. Kemudian kedua campuran tersebut dicampurkan dengan bantuan BPO, dan akhirnya bisa diterapkan sekitar 24 sampai 48 bulan. Jadi memang relatif lebih duluan terus. Sekarang apa sih retroreflektivitas itu sendiri? Retroreflektivitas adalah gejala optik di mana cahaya atau sinar yang dipancarkan akan kembali ke arah ke asal cahaya atau sinar tersebut yang datang. Jadi sebenarnya proses pemantulan itu ada 3, tapi yang kita bahas di sini adalah ini. Pada saat cahaya datang menyentuh permukaan cat atau cat yang ada gelas ini akan dipantulkan kembali kepada si pengemudi, sehingga itulah yang dilihat dari si pengemudi. Nah, inilah fungsi dari glass plate. Bila mana cat ditambah dengan glass plate, pada saat ada cahaya dari kendaraan seperti ini akan dipantulkan lagi kepada si pengemudi. Ukuran dari retroreflective ini dinyatakan dalam milicandle per meter persegi atau MCD per meter persegi. Ini bisa diukur dalam bentuk kondisi kering, kondisi basah, kondisi hujan. Namun demikian untuk cat coat plastik ini yang kita ukur adalah dalam kondisi kering. Nah, kalau misalkan itu diilustrasikan seperti ini, kalau ini misalkan
suatu rentang bahwa persyaratan yang kita diizinkan itu seperti ini, jadi masih bisa kelihatan. Ini salah satu pendekatan. Nah, ini adalah manik-manik kaca. Manik-manik kaca atau gelas ini adalah butir-butir gelas yang mempunyai sifat kebundaran tersendiri. Jadi memang ada spesifikasinya sendiri. Bila mana terkena cahaya dari kendaraan akan memantulkan seperti ini. Manik-manik kaca ini bersifat transparan dan bulat dan mempunyai berjenis tersendiri. Keuntungan dari cat plastik adalah meningkatkan visibilitas. Jadi kenapa sih plastik menjadi muncul? Karena meningkatkan visibilitas, meningkatkan informasi bagi pengguna jalan, keselamatan meningkat, tentunya kita ada kecelakaan menurunnya. Meningkatkan juga durabilitas maka jalan. Juga menurunkan biaya manajemen. Jadi kalau ujung-ujungnya nanti menurunkan biaya manajemen lalu lintas, walaupun mungkin tidak sesederhana ini. Ini adalah proses bagaimana mencampurkan dan bagaimana kapan si cat ini menerima. Ini adalah beberapa persyaratan untuk cat plastik tadi. Menurut persyaratan dari federasi bahwa warna putih itu untuk kecepatan tersendiri, non W atau W adalah seperti ini. Ini bisa diatur atau tidak karena memang itu tergantung dari masing-masing negara. Nah, sedangkan untuk digital, persyaratan minimal yang kita gunakan untuk warna putih adalah 250 dan untuk warna kuning ada 175. Jadi persyaratannya seperti ini. Metode yang digunakan untuk mengukur retrorefleksi adalah digunakan dengan bisa dengan mobile ataupun dengan menggunakan konvensional atau portable retroreflektometer. Inilah alat yang kita miliki. Jadi kita pada pelaksanaan trailer ini mengukur retrorefleksi ini pada sisi jalan karena kita memperhatikan keselamatan dari pengukur. Ini adalah proses bagaimana standar refleksi itu sendiri. Nah, hasil yang kita dapat bahwa memang sebelum kita lakukan pengukuran kita uji dulu material masing-masing itu. Ternyata memang kandungan MM-nya masuk, kandungan BPO-nya masuk, dan di sini ada beberapa persyaratan yang harus kita ketahui bahwa untuk aplikasi awal minimal 300. Masa pemeliharaan menurun 225, masa pemeliharaan selanjutnya 150 dan masa akhir jaminan performa 100. Jadi inilah menjadi suatu untuk mengevaluasi kinerja inilah yang menjadikan sebagai bahan patokannya. Dari hasil penelitian bahwa ternyata hasil sifat MMA dan BPO-nya seperti ini, memenuhi persyaratan. Di sini saya sebutkan ABC sebagai kode dari cat karena memang itu kode dari penelitian tidak menentukan satu perusahaan. Dan hasil analisis dari retroreflektornya adalah di atas pada awal pelaksanaan itu di atas dari 300, jadi memang memenuhi persyaratan untuk warna putih dan warna kuning. Selanjutnya setelah masa pemeliharaan kita melakukan pengukuran, di mana hasil dari ukur ini memang dari semua titik-titik ini hasil dari retrorefleksi di atas masih di atas dari baku mutu yang disyaratkan. Begitu juga untuk yang di luas pada ini. Nah, kalau misalnya kita plotkan dalam bentuk suatu pengamatan dengan masa penurunan, maka bahwa ini masih di atas, penurunannya masih kecil dibandingkan ini. Jadi sebelum, nah ini selama penguatan 10, ini yang di Cipu dari Kadaluni penurunannya 60%, kalau di Cikampek penurunannya 40%. Dengan waktu ini kan waktunya dalam mungkin 11 atau 12 tahun, tapi kalau dalam waktu yang sama bahwa penurunan yang ini masih dikatakan bagus. Baik, dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai retrorefleksi yang digunakan di beberapa ruas jalan tol, khususnya jalan tol Jakarta Cikampek karena sudah memenuhi persyaratan, yaitu kita mengacu pada British Standard dalam 1 2000. Nilai retrorefleksi diterapkan
pada umur penempatan 3 bulan dan 6 bulan masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu di atas 225. Begitu juga nilai reflektivitas satu pasien ditetapkan di bawah jalan tol pada umur penempatan 9 bulan dan 13 bulan masuk pada akhir masa pertemuan masih memenuhi persyaratan. Demikian paparan dari hasil penelitian kami. Setiap jalan, baik itu pembangunan jalan baru atau jalan yang sudah operasional, harus dipenuhi oleh dokumen AMDAL, PL, RKL, dan mungkin yang terakhir SPPL, di mana di dalam pelaksananya harus dilaporkan setiap 6 bulan. Tadi kalau nggak salah presentasi seperti itu. Nah, sejauh mana ini memang aturan mainnya atau regulasinya memang sudah wajib hukumnya, atau masih AMDAL, LPL, RKL saja? Karena kita tahu bahwa jalan nasional yang sudah terbangun pada umumnya itu kan sudah dibangun lama. Pada saat setiap overlay harus dibuat dokumen AMDAL, gimana nih aturan mainnya? Kalau misalnya dia harus melaporkannya ke dinas kemana? Karena yang saya tahu sampai hari ini masih belum terlaksana. Mungkin itu ya Pak, ini main cinggu. Ya, ini anggota timnya nggak ada sini ya? Ya, atau barangkali dulu nanti bisa mau dilibat dulu. Oke, kalau itu Mohon maaf kalau nanti jawabannya nggak pas ya. Jadi di bidang kepewan memang di situ ada, tadi Bapak menanyakan soal kewajiban Anda itu memang sudah atau belum, dan apakah semua proyek kepewan itu memang harus dilakukan Anda atau tidak. Memang sebetulnya itu berdasarkan dari besar atau tingkat kerawanan dari dampak yang akan terjadi. Kalau mungkin di bidang kepewan ada di situ ada skalanya, misalkan pekerjaan yang dampak geometer ya, itu mungkin kita wajib AMDAL. Tapi itu tidak juga dilihat dari panjang atau luasnya. Tapi kalau misalnya pekerjaannya kecil, dampaknya besar, itu pun wajib AMDAL. Nah, kalau misalkan itu tidak wajib AMDAL, kita turun lagi sedikit cukup dengan UKL gitu. Atau misalkan ternyata ada proyek-proyek kan jalan-jalan yang sudah terbangun itu dulu-dulunya mungkin tidak ada AMDAL ya. Nah, itu ada juga satu dokumen di mana kita bisa melakukan semacam pengelolaan juga. Jadi kita hanya memantau setelah yang ada sekarang Pak. Itu saya lupa dokumennya. Jadi memang ada lagi kegiatan AMDAL, bukan AMDAL, tapi kemarin yang lain, di mana proyek-proyek itu sudah berjalan. Itu mungkin salah satu contoh kasusnya adalah waktu di Aceh Pak. Pengalaman saya pada saat pembangunan infrastruktur di Aceh itu tidak ada AMDAL semuanya. Oleh itu kalau lihat sekarang itu harus wajib. Nah, setelah ujung-ujungnya setelah dibangun barulah ada satu kewajiban, akhirnya kita melakukan suatu pengelolaan. Cuma saya lupa istilahnya Pak, itu kita melakukan kemudian juga dampak-dampaknya. Nah, kendalanya adalah yang dituangkan dalam dokumen AMDAL itu memang tidak terlalu teknis Pak. Jadi misalkan kalau misalkan salah satu dampaknya itu adalah terjadi pencemaran udara, di situ hanya disebutkan bahwa ini bisa dilakukan dengan penanaman, misalkan penanaman rumput, tapi teknis berapa rumput yang digunakannya, berapa kesannya tidak, sehingga mungkin ke depannya itu agak susah dipertanggungjawabkan segi administrasi, mungkin bersegi biaya juga segala macamnya gitu. Jadi memang itu skala ukuran dan skala kepentingan juga. Kalau misalnya kecil tapi dampaknya besar, itu menjadi wajib AMDAL juga. Nah, kalau misalnya kebijakannya memang di situ ada apa ya, tim penilai AMDAL ya. Ya itu, kita ada tim penilai AMDAL yang memang wajib melakukan penilaian terhadap AMDAL yang ada sih. Selama ini dokumennya mandul, jadi hanya sekedar apa ya formalitas saja, jadi ada tapi kelihatannya tidak dilaksanakan.
apakah melihat tidak detail itu Pak, sehingga si pelaksana atau si kontraktor tidak bisa mewujudkan atau tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan bukan KUKL yang ada dalam hal itu sendiri, gitu Pak. Ini tadi sedikit Pak Idris, mungkin sedikit tambahan. Memang yang disampaikan Pak Asep kenapa AMDAL itu mandul, seperti disampaikan oleh Pak Gun di dalam kajiannya ini, memang beliau setelah melakukan validasi di lapangan, dokumen FPL-nya adalah memang ada, tapi kenyataannya hanya sekadar laporan, tidak ada. Namun itu diwajibkan, walaupun ini sudah ada acuannya yang kita bisa dari CLH ya, tapi mungkin apakah harus ada punishment dan reward? Seperti itu kah? Apakah harus seperti itu kah? Nah mungkin harus dikaji ulang, memberatkan tidak ya untuk suatu proyek menggunakan AMDAL, karena memang tadi menurut Pak Asep, boleh diulang ya, hanya sekadar formalitas, secara tanda petik ya. Mungkin itu apakah harusnya mungkin dibuka? Kenapa tidak dilaksanakan LKL-nya? Sehingga kalau beberapa lokasi di dalam kajiannya ini, kenyataannya kok ini masih gini, di LKL seperti ini, kok nggak sesuai gitu ya Pak ya. Mungkin ada hal-hal yang laporan hanya sekadar laporan, tapi tidak dilakukan validasi yang seperti formal tadi 3 atau 6 bulan sekali ya Pak, sehingga akan langsung ke pelaksana proyek bisa memberikan masukan ya Pak ya. Ini belum dilaksanakan, kalau ini belum tahan gitu Pak. Memang kesulitan seperti Pak Asep tadi diambil makro, tapi RPL memang ada lebih detail juga ya. Cuma mungkin apa yang menyebabkan kesulitan bagi pengelola proyek untuk melaksanakan RPL dan RPL? Terima kasih Pak. Ya, ini sebetulnya menarik ya, tapi Pak Gugun juga ada di kita ini. Tapi sebetulnya ada satu lagi barangkali, apa namanya, menurut pikirnya gimana sih? Termasuk apa namanya, mekanisme ini. Apakah tadi seperti pertanyaan Kaiwan tadi, setiap cara menunjukkan mereka harus membuatkan ini. Ya, tadi kembali bahwa sebenarnya itu dilihat dari dampak pentingnya. Kalau misalkan skalanya kecil ternyata dampaknya besar, itu memang wajib jadi itu wajib AMDAL. Tapi kalau misalkan itu kan di dokumen Anda ada ketentuannya, misalkan jalan panjang segini, jauh atau luas segini, itu wajib AMDAL. Terus lagi kalau misalkan di bawah itu cukup buka KPL gitu. Jadi sebenarnya aturannya jelas, aturan-aturan seperti itunya yang wajib AMDAL apa, yang tidak wajib apa, gitu, yang cukup dengan KPL-nya apa, itu sebenarnya jelas di aturan yang ada di KPL. Cuma mungkin implementasi dari saran-saran teknis yang ada di AMDAL itu sendiri yang akhirnya agak susah diterapkan, karena memang pengalaman saya memang tidak terlalu detail Pak, saran-saran yang adanya itu. Saran-saran itu saya juga nggak ngerti apakah tidak detailnya itu memang teknologi atau buku-buku pendukungnya memang tidak ada sehingga penyusunannya juga menjadi bingung sendiri, atau memang jadi kayak putaran itu mana dulu yang salah nih, apa memang kalau di kita tuh NSM-nya memang tidak ada sehingga si perencana itu susah menuangkan di dalam AMDAL, atau gimana Pak? Nah, karena dan seperti tadi Bu Nani bilang bahwa jangan-jangan kalau misalnya itu diterapkan, biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan AMDAL itu sendiri atau perbaikan ini akan lebih besar dari proyek misalkan jalan itu sendiri, sehingga memang agak-agak ribet juga sih, misalkan di mana permasalahannya ada. Ini masih sedikit kita sambung lagi kan, bahwa sebetulnya NSPP ada itu dan perlu nggak kita buat gitu, atau siapa yang harus membuatnya? Itu kalau di AMDAL itu kan multidisiplin Pak, sebenarnya di AMDAL itu multidisiplin. Jadi kalau misalkan contohnya kalau misalkan di situ ada salah satu penanganan masalah erosinya mungkin produk-produk NSM kita bisa dipakai. Tapi kalau misalnya tidak pun harusnya kita bisa menggunakan produk-produk yang lain sih, tidak harus pure dari produk kita, bisa mengaruh dari standar spesifikasi yang sudah ada di luar gitu. Ya sangat dibutuhkan sebenarnya Pak untuk mendukung itu.
mungkin ditambah di kepewan kan ada sedikit lumayan karena kita sudah mengarah ke sana. Kita sudah menyediakan beberapa NSM untuk mensupport dari dokumen AMDAL tersebut. Terlilis sudah ada dalam buku spek tentang ya itu situ kan sudah mulai kita sisihkan bagaimana kalau ada permasalahan polusi udara kondisinya. Masih ada Pak dari Pak Hebat. Yang lain dulu. Oh coba kami undang yang lain dulu. Itu baru satu topik Pak, kita punya 2 topik tadi yang belum kita sampaikan. Saya mohon Pak Hebat disebutkan. Terima kasih Pak. Nama Teguh Syadi dari Puspita PU kebetulan di Kalimantan. Jadi terima kasih sebelumnya atas undangan Pak Heri. Jadi saya melihat masalah AMDAL itu hanya terbatas pada lingkungan hijau kalau nggak salah. Dan tertitik tadi pernyataan di penyaji pertama Pak Pun. Bahwasanya kita itu setiap membangun jalan tol, terus di situ akan tumbuh pemukiman. Nah, beliau mengundang pertanyaan juga tadi, ini yang mana dulu, mau dibangun tol atau pemukiman dulu? Kalau dengan saya, kalau ada pemukiman kan tentunya kalau dibangun jalan tol akan problem pada kebebasan tanahnya. Saya tidak tahu yang kita diskusikan yang baik seperti apa, tadi tantangannya dari penyaji pertama seperti itu. Lalu yang saya lihat juga, mestinya lingkungan itu kan tidak hanya kalau ada pemukiman saja. Tadi tidak disebutkan oleh penyaji-penyaji yang lain, termasuk cara memberikan penghijauan, tanaman dan sebagainya. Tapi saya belum mendengar pengaruh polusi suara. Seperti kita pernah memiliki ini banyak sekali bahwasanya tol itu kan bikin pemukiman. Mengapa saya belum melihat atau kalau memang sudah ada bisa diberikan contoh di mana? Karena ini terkait dengan antisipasi dan pengaruh suara. Jadi semacam apa dinding kedap suara atau bagaimana itu. Terima kasih. Mungkin langsung aja kebetulan Bu Nani sama Pak ini yang ya saya kepada diri dan Baik, Pak. Sebetulnya memang kan yang ditayangkan oleh Pak Gun itu hanya beberapa contoh aja, Pak. Kita di Puspita Jalan ini sendiri sudah melakukan kajian tentang mungkin langsung untuk the point ke noise barrier ya. Kita sudah melakukan riset tentang noise barrier. Kita sudah pernah mengaplikasikan pembangunan ini di jalan tol Cikampek dengan menggunakan bermacam-macam material, Pak. Ada awa, bata merah, bata O, ada desainnya bertopi, melengkung. Nah, terakhir ini kita telah menyusun suatu pedoman juga ya, pedoman yang terkait dengan kebisingan itu sendiri atau noise barrier. Nah, yang kita pernah prototipe yang kita bangun adalah di depan kantor kita sendiri. Kita membangun noise barrier dengan menggunakan akrilik, jadi transparan, bentuknya curve. Kenapa kita menggunakan bentuk curve? Karena memang dari hasil literatur bentuk curve itu akan dapat lebih mereduksi kebisingan lebih besar. Nah, sebetulnya ada salah satu contoh noise barrier yang menurut saya kan itu banyak dipakai di luar, menggunakan semacam metal, di dalamnya ada mungkin ada semacam glass wall segala macam untuk mereduksi. Itu di jembatan yang ke arah Bintaro. Tapi saya lihat tuh sekarang mulai berluas. Hanya panjangnya 10 meter, 20 meter Pak, itu kecil banget. Di sampingnya memang pemukiman. Nah, itu memang noise barrier ini digunakan memang berdasarkan dari lahan yang akan kita tangani. Kalau misalkan di situ lahan sekolah, bagaimana desainnya, berapa besar tingginya, material apa yang harus digunakan. Kalau misalkan di pemukiman seperti apa, karena kan kriteria kebisingannya itu sendiri untuk fungsilan yang berbeda seperti rumah sakit, sekolah, pemukiman, karena itu beda-beda, Pak. Nah, sebenarnya itu kita sudah ada, Pak, sudah menyiapkan suatu kajian dan prototipenya sudah ada juga. Dan terakhir itu mungkin di mana, di jalan Vera mungkin bisa membantu Bu. Oh, ada. Jam Pelas di
di Ciambas itu kita sudah melakukan prototipnya sudah pasangnya. Nah, kita memang tidak sendiri Pak melakukan kajian ini, kita melibatkan ahli dari ITB, ahlinya juga dari Pusat Perda, Pak Wisnu, kalau yang di ITB Pak. Dan jadi sejauh ini kita sudah concern ke sana Pak, ke noise carrier, dan tahun yang lalu sebelumnya itu Pak kita menggunakan AWA, dan ternyata dengan bangun AWA itu kita bisa memproduksi sekitar itu antara 20-an. Nah, ibunya ini pun pernah melakukan penelitian menggunakan tanaman sebagai difungsikan sebagai noise barrier, yaitu beberapa macam tanaman, bisa bambu, bisa yang tanaman hias, dan itu bisa mengurangi sekitar 11 desibel. Memang tidak sebagus dengan struktur yang kokoh masif yang seperti tadi. Nah, yang menggunakan noise barrier, yang menggunakan telepon, kenapa pertimbangannya adalah apabila kita akan melindungi masyarakat yang ada di perkotaan, di mana lahannya sangat terbatas dan kenyamanan masih tetap dipertahankan, akhirnya itulah mungkin yang tepat dengan transparan. Nah, untuk jalan-jalan yang antar kota mungkin itu tidak mesti yang transparan, bisa aja yang ada kayak seperti terowongan tadi itu, bisa dipasang paralel berhadapan-hadapan, bisa melengkung kayak ini Pak, tunnel, itu memang bervariasi. Jadi yang disampaikan Pak Gun tadi mungkin hijau-hijau karena memang isunya sekarang lagi green. Sebenarnya kita sudah mencoba mengaplikasikan salah satu dampak dari lalu Indonesia kebisingan dengan noise barrier. Iya Pak. Ini ternyata waktu juga yang namanya membatasi kita. Kita tadi sepakat 12/4 kita selesai. Berarti kalau masih ada pertanyaan barangkali. Tapi kalau tadi Pak yang duluan mana ini? Kalau jalan tol prioritasnya atau pemukiman? Karena kalau pemukiman itu kan berarti itu akan ada pembebasan tanah, masalahnya gitu. Masih. Ya, itu pertanyaan menarik barangkali buat jalan tol atau pemukiman dulu. Mungkin nanti Pak Hikmat nanti yang bisa menjawab. Mungkin dua-duanya Pak. Jadi karena pada saat kita akan membangun suatu jalan tol, biasanya kita ada visibility study ini. Nah, dari situ kan ketahuan kenapa kita memerlukan jalan tol gitu kan. Sehingga alternatif ini kenapa? Karena memang di situ belum ada penghuninya, belum ada masyarakatnya, sehingga ganti rugi lahannya akan kecil gitu kan. Tapi awal mungkin alternatif yang belum berjalan ini pakai mungkin kita ada visibility study dulu gitu kan, kebutuhan kenapa dibutuhkan jalan tol seperti ini gitu kan, kenapa harus seperti ini gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya sudah tidak ada lahan lagi yang kosong, ya tentunya mau tidak mau akan memaksakan ke lahan yang sudah berpenduduk. Memang nanti biayanya akan jadi jatuh mahal. Mungkin Pak Iman yang lebih ada Pak Agus mungkin pembimbing ini Pak, dengan baik Pak, silakan Pak. Ini ya. Terima kasih. Saya coba ikut nimbrung, tapi belum tahu persis apa yang ditanyakan. Tapi tadi baru saya diinformasikan. Kalau kita melihat kepada prinsip transportasi jalan, maka ada dua fungsi Pak yang kita pilih. Fungsi pertama adalah to initiate. Jadi kita melihat kalau fungsi pertama to initiate berarti jalan tol dulu yang dibuka, atau jalan dulu yang dibuka. Hal yang kedua, to answer, menjawab kebutuhan. Jadi sudah ada pemukiman, sudah ada wilayah, baru kita bikin jalan. Jadi tinggal lihat di mana kemungkinannya. Kalau memang kita inginkan daerah itu dibuka, diberi keadilan untuk supaya bisa eksis, bisa cepat, ya kita bikin jalan dulu atau jalan tol dulu sehingga nanti daerah industri, daerah apapun bisa berkembang. Tapi kalau sudah ada daerah-daerah yang padat, ekonomi sudah maju, orang ingin lebih cepat, ingin lebih nyaman, bikin jalan tol. Jadi lihat dari mana fungsi kedua itu, dua fungsi itu yang bisa kita cari. Saya kira itu yang diputuskan oleh keputusan pemerintah atau desain. Barangkali begitu, kalau tidak salah. Mohon maaf kalau kurang. Terima kasih. Ya Pak, mudah-mudahan bisa menjawab Pak ya.
Tapi masih ada ini Pak, kesempatan bagi kita untuk bertanya lebih jauh. Kebetulan ada sebetulnya alamat email dari para peserta ini. Pertama Pak Gugun, kalau tidak salah, gugun.gunawan31@yahoo.com. Kemudian ada Bu Nani, enka.kusm@gmail.com. Kemudian ada Pak Asep Sunandar, asep.sunandar@pusjatan.pu.go.id. Barangkali sebenarnya kami butuh Pak masukan-masukan seperti ini buat bagi kami supaya bisa bisa meningkatkan kualitas riset kami. Tapi karena waktu kita sudah sudah habis dan itu membatasi kita. Tapi paling tidak sekalipun diskusi ini yang lebih spesifik pada satu topik. Sebenarnya ada beberapa masukan penting untuk saya kepada tim. Kebetulan ini Pak Asep, Pak Gugun, dan Pak Benani ini adalah dari kelompok studi lingkungan ini. Tadi kalau barangkali kajian terhadap regulasinya kayaknya perlu sekali Pak ini. Perlu dijawab. Terus bagaimana mekanismenya, kemudian tadi kenapa kegagalan di dalam KL dan RPL ini bisa terjadi, barangkali perlu dikaji spesifik kenapa terjadi seperti itu. Barangkali tadi barangkali saja mungkin pedoman-pedoman yang barangkali kurang pas, atau saya tidak tahu apa sudah ada atau tidak ada. Tapi kalaupun pedoman tidak ada, barangkali itulah tantangan kita bagaimana membuat pedoman yang bisa dipakai untuk bagaimana orang bisa membuat laporan KL dan RPL dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam sesi ini. Mohon maaf waktunya terbatas. Baik, untuk ketiga pemakalah, mari kita berikan aplaus.